Ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan, Pak. Ya, pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudaraku umat Muslim dan selamat Hari Raya Nyepi buat saudara-saudaraku yang merayakannya. Ya. Menurut saya, kunci utamanya untuk kesalehan paripurna itu berada di Pemda setempat, tidak mengeluarkan perda-perda yang menghambat toleransi. Juga tokoh-tokoh agama, organisasi agama, dan lembaga pendidikan. Ini yang utama. Kalau di sini antara Pemda, tokoh agama, organisasi agama, lembaga pendidikan mau menyuntik lingkungannya dengan toleransi, maka tibalah kita nanti jadi paripurna. Contoh saja di daerah saya di Harapan Bekasi, itu toleransinya sudah menuju paripurna, walaupun belum sempurna sekali. Saya salut sama Inggris ya. Itu pemain bola di Liga Inggris pada jam mereka bermain tak puasa itu istirahat. Bisa enggak kita seperti itu toleransi tinggi? Enggak, kita ada aja masih diakan merasa mayoritas di beberapa daerah ya. Padahal di negara demokrasi seharusnya mayoritas minoritas itu dihilangkan. Nah, saya juga mengharapkan agar toleransi itu adalah bagian daripada ibadah. Demikianlah harusnya dipastikan. Hendaknya terjadilah semua paripurna itu, kesalehan yang paripurna itu tidak hanya di Bali, tapi di Jaya, Kalimantan, Aceh, Sumatera Barat, dan lain-lain. Mari kita berdoa agar adalah tahun politik ini. Ini biasanya di tahun politik ini ada oknum yang memanfaatkan agama untuk membuat agar dia terpilih. Demikian, terima kasih. Kali bagi kehidupan sosial kita. Ekses dari politik ini, tadi sudah sempat dicatat juga oleh pemirsa kita, Kang Ade. Bu Upik mengatakan itu, Pak Ondo juga, Dr. Sopan dari Bandung juga kurang lebih mengatakan itu. Kegiatan politik, motif politik itu pernah mencederai hubungan antar umat beragama, bahkan yang satu agamanya pun itu bisa menjadi merenggang bisa berkelahi gara-gara tindakan politik ini. Bagaimana memastikan bahwa kita ada di tahun politik ini, Kang Ade? Februari tahun depan kita sudah pemilu. Bagaimana memastikan bahwa orang-orang tokoh politik siapapun dia tidak menggunakan atau mengkristalkan perbedaan agama dan keyakinan ini hanya untuk syahwat politik dia di pemilu ini? Harus kita sepakati, terutama para elit politik, bahwa kita hidup dalam negara yang sangat beragam ya. Kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, politik identitas atas nama agama saya kira harus kita kesampingkan. Berbahaya sekali dalam konteks Pilkada DKI misalnya. Kalau misalnya kasus misalnya bagaimana ayat-ayat kemudian dijual, ayat-ayat kemudian menegasikan kelompok yang sama ya, ketika berbeda dukungan politik, meskipun satu agama. Ini kan saya kira juga sangat berbahaya gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana politik kita ada politik kebangsaan kita, bahwa kita ini bangsa yang beragam. Banyak hal yang saya